Ya ini pendapat netizen aja. Kemungkinan 98 jilid 2 itu tetap ada ya. Tetap ada. Munculnya kesadaran di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Kalau saya lihat apa yang terjadi di tengah-tengah pemerintah kita sekarang ini ya cenderung ke arah sana ya. Wow, sur sendiri gitu. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Hari ini nggak usah panjang-panjang sih ngomong. Saya udah datangkan sahabat lama saya, Dadang Dermawan Pasaribu. Mungkin kalau orbiter di rumah udah kenal sama Dadang. Dadang ini dia, aku nggak tahu mau bilang dosen, aktivis, atau apa ini? Atau dia mixer juga. nah, mixer juga. Udah kita mix aja kalau gitu. Tapi yang jelas Dadang ini dia akademisi dan aktif di kegiatan sosial politik kemasyarakatan. Nggak sedikit sih juga kalau nggak salah advisor buat politik praktis bagi banyak politisi. Jadi kita nggak usah ngobrol yang politik berat-berat lah sama Dadang. Kalau berat-berat akunya nggak sanggup. Udah jelas jauh split gitu. Kita ngobrol tentang ini udah 100 tahun lebih geng Stovia membangun gerakan kebangkitan nasional. Kalau nggak salah gitu ya, Dang? Iya. 100 tahun itu kalau ku perhatikan, Dang, memang ada pergerakan. Pasti pergerakan itu ada. Eskalasinya juga ada. Tetapi eskalasinya itu kok ku tengok bukan rakyat yang pemilik kedaulatan yang bangkit, Dang. Tetapi mungkin karena kita salah ngasih nama mungkin ke pemerintah atau penguasa ya. Kalangan penguasa yang menguasainya. Nah yang aku takut kalau ini terus berjalan, rakyat makin tertinggal padahal rakyat ini yang pemegang kedaulatan, kita berat akan menemukan kebangkitan nasional Indonesia untuk tahun-tahun selanjutnya. Yang kutakutkan kerubuhan. Seperti ketakutan Prabowo beberapa tahun lalu mungkin ya. Kita cemas tidak akan mendapatkan Indonesia emas. Kondisi kita sekarang kalau Dadang lihat secara umum, ada nggak arah kita bisa bangkit? Ini pertanyaan Bang Rizanul yang langsung palu godam ini. Nggak, belum tor. Kalau kita lihat situasi hari ini, Bang, terus terang kita ada dalam suasana yang penuh dengan tanda tanya dan juga penuh dengan, saya setuju kalimat itu, kecemasan juga. Pertama, kita melihat pergantian kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo. Itu ternyata menghadirkan banyak harapan dari masyarakat. Oh iya, aku pun berharap. Iya, di seolah-olah presiden baru, kita punya impian baru, punya masa depan baru. Karena kita tahu ekonomi, politik, sosial di ujung-ujung usia Presiden Jokowi pada saat itu terlalu disetting dan dikelola atau dikuasai atau ditaklukkan oleh kekuasaan pada saat itu. Praktis kita kehilangan yang namanya standar
penilaian. Dunia politik tiba-tiba kehilangan standar penilaian kapasitas, kemampuan, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ada adalah siapa yang dekat kekuasaan, dia akan terpilih, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu juga dalam konteks ekonomi. Dan kekuasaan itu juga siapa yang dekat dengan pengusaha, itulah yang jadi pengusaha. Apa begitu juga? Iya, iya. Jadi dengan Pak Prabowo, kita semua punya harapan gitu. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo begitu-begitu lah kalau kita baca di dunia netizen kita ini, apa yang merupakan harapan mereka. Tapi hari ini menurut saya, ini mohon maaf pada semua kawan-kawan, yang terjadi justru kita menghadapi banyak problem justru di 100 hari pemerintahan Pak Prabowo. Bahkan di hari pertama udah nampak ya? Ya, paling tidak. Impres nomor 1. Impres nomor 1 atau gemuknya kementerian ya, kabinet ya, penambahan kemarin itu. Dengan impres nomor 1 lagi, efisiensi dan seterusnya, wah itu semakin juga membuat apa namanya tanda tanya besar. Belum lagi nanti ada kebijakan-kebijakan yang kita katakan bombastis. Contohnya? Ada Danantara misalnya. Oh, dan antara ya? Dan antara. Dan antara siapa nggak tahu kita. Dengan 15.000 triliun. Iya. Salah satu terbesar di muka bumi ini. Walaupun kata Prof. 15.000. 15.000. 5 kali anggaran pembelajaran negara tahun ini. Betul. Walaupun kata Profesor Ferry Latuhin, ya 15 triliun itu meja kursi dan seterusnya itu kata dia kan. Iya. Meja kursi dan seterusnya. Nah, iya. Tapi sekali lagi itu menjadi apa namanya kebijakan yang menurut kita itu luar biasa ya. Luar biasa gebrakannya, tapi juga luar biasa endingnya. Endingnya kemana gitu? Itu endingnya juga positif atau negatif? Nah itu dia, itu juga luar biasa menjadi pertanyaan besar gitu. Apakah akan mampu? Karena kalau saya lihat dari semua penilaian, dan antara ini masih banyak tantangan yang luar biasa, baik dari dalam maupun dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya program makan bergizi gratis, kurang lebih 300 triliun. Dan banyak keracunan kemarin ya. Nah, ini juga membutuhkan dana yang tidak kecil. Ya. Dan itu sudah menyedot anggaran-anggaran untuk yang lain kan? Ya, itulah impres nomor 1. Iya. Belum lagi 3 juta rumah, sekian ratus triliun. Ada pengamat ekonomi mengatakan, di Amerika, subprime mortgage, kegagalan bayar, ketika masyarakat Amerika melakukan kredit perumahan, itu membuat Amerika terpuruk. Ya, itu berapa tahun lalu kan? Berapa tahun lalu. Sehingga rumah pun dihargai dengan sangat murah. Persis. Oleh karena itu, para ekonom mengatakan, sebetulnya yang paling penting itu adalah kemampuan masyarakat dulu. Barulah rumah ini kita realisasikan. Okay. Tapi kalau kemampuan masyarakat tidak mampu, kemudian ini juga bermasalah, kita menghadapi ancaman kegagalan bayar. Tapi kan kemampuan masyarakat dibantu dengan makan siang gratis buat anak-anaknya. Itu juga banyak kritik, Bang. Ya kan? Banyak usul-usul yang saya kira itu realistis ya. Apakah itu kita berikan langsung ke orang tuanya saja, jadi nggak usah pernak-pernik ini, nggak usah ikut membebani negara. Karena kalau langsung anggaran itu masuk ke orang tua, kita bisa menghemat dari 350 triliun. Karena cuma tinggal setengahnya saja yang... Aku pernah iseng. Sekarang wartawan ini kan banyak iseng dengan AI. Iya. Bertanya dengan AI ini, tolong hitungkan aku, seandainya MBG itu diganti dengan uang sekolah gratis. Bahkan untuk sampai SMA pun dihitung gitu kan. Ya memang sedikit lebih mahal daripada MBG. Tapi impact-nya kan bisa lebih baik. Kenapa nggak itu yang di try out gitu? Iya. Dan nggak ada orang yang keracunan kalau kayak gitu kayaknya. Betul. Tapi
itulah menjadi banyak pertanyaan kan? Ya, gitu, itulah Bang Rizal. salah satu dari pertanyaan tadi. Betul. Kan? Belum lagi koperasi merah putih. Nah, 80.000 koperasi di setiap desa. Dan masing-masing dibiayai 3 miliar, berarti 3 kali 80, 240 triliun. Yang itu tahun ini harus digelontorkan atau harus dibuat kan? Udah dikaji belum sama pemerintah? Koperasi yang lama kan juga sama secara logika ya. Koperasi kan sama. Loh sebetulnya Berapa dari yang dibangun, berapa yang down segala macam? Apa nggak dipikirkan itu Nah, kesana? itu dia. Ada satu koperasi, saya senang sekali mendengar komentarnya. Dia bilang begini, koperasi adalah satu-satunya unit usaha yang harus dibentuk atas kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Anggotanya kan? Anggotanya. Oke. Jadi dia tidak boleh top down. Iya. Semua koperasi yang top down pasti akan Collapse. hancur, akan kolaps. Jadi harus bottom up. Harus bottom up. Sehingga need-nya terpenuhi dan value-nya tercapai. Persis, karena koperasi ini value dan kesadaran. Ya. Itu basisnya gitu. Tapi kalau nanti dia basisnya adalah tekanan programatik, wah ini akan menjadi masalah. Ya karena memang logikanya sama kayak aku. Koperasi itu sama kayak manusia. Bukan robot. Punya keinginan sendiri. Iya. Sehingga dia akan jadilah ketika dia berjalan sesuai dengan needs-nya tadi kan. Betul. Kalau diseragamkan, aku nggak bisa bayangkan. Robot-robot di Indonesia ini akan bertambah jumlahnya. Sudahlah sekolahnya harus dengan kurikulum yang seragam, harus begini. Sehingga daerah hasilnya lain. Belum lagi keuangan pun harus diseragamkan dalam dana antara. Waduh. Gimana itu dan kalau udah membuat sistem di negara, aku nggak tahu mau bilang entah negara kita ini udah punya sistem atau belum, dan sekarang lah sistem dicoba-coba. Ya. Oleh karena itu kalau kita shortcut kembali kepada pertanyaan Bang Rizanul, bagaimana kebangkitan kita sekarang, memang akhirnya kita bisa simpulkan kita menghadapi masalah yang luas ya. Oke. Yang luas. Aku ada pertanyaan yang mungkin Dadang mengalaminya, aku mengalaminya juga. Tahun 98, ketika itu kondisinya juga mungkin hampir mirip, nggak sama ya, dengan sekarang. Ketika itu rakyat sadar, aku nggak tahu rakyat sadar atau kita diinfiltrasi sama asing juga, aku nggak tahu persis karena kepentingan asing terhadap Indonesia yang begitu besar. Nah itu juga yang akan terjadi sekarangkah atau bagaimana? Kalau kita lihat, ya ini pendapat netizen aja. Kemungkinan 98 jilid 2 itu tetap ada ya, tetap ada. Munculnya kesadaran di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Dan sekarang pun misalnya, masyarakat desa, kepala-kepala desa ketika tahu ada koperasi desa, itu yang saya baca justru adalah penolakan awalnya. Nah, tapi ini kemudian tidak berkembang luas dan sekarang yang ada justru penerimaan. Tapi kalau secara genuine kita mendapati ekspresi yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lihat dari pelajaran 98, Prabowo kan, Presiden Prabowo ini mengantisipasi, dia paham betul bahwa soal 98 itu salah satunya adalah soal beras ya, soal makan, soal pangan. Itu selalu dia katakan itu dalam pidatonya. Ya karena dia terlibat waktu itu di 98. Nah, negara akan hancur kalau pangan tidak diatur dengan baik. Beras tidak terjangkau dan seterusnya. Dia banyak mencontohkan kejatuhan pemerintahan di banyak negara. Oleh karena itu ini menurut saya program-program pangan, makan gratis dan seterusnya ini memang mau mengantisipasi hal seperti itu. Oke, itu masuk akal. Masuk akal. Karena itu banyak tekanan-tekanan pada program
Misalnya ketahanan pangan, MBG. Aku sangat masuk akal hal itu sesudah keberhasilan mertuanya di tahun 85, kita berhasil swasembada pangan sehingga dia dapat penghargaan apa segala macam dari luar itu. Dan beberapa tahun kemudian, 8 tahunan ya, sampai 98, ya kan? Terjadilah bahwa kita secara prinsip tidak punya kemandirian terhadap pangan dan banyak hal. Sementara ekonomi kita paling tinggi terganggu, inflasi terbesar itu selalu dari sektor pangan. Nah, itu kan sebetulnya udah nampak persis dan tergambar segitu banyak sebetulnya di negeri kita ini ekonom, bahkan teknokrat segala macam yang bisa berpikir dan membandingkan realita dan segala macam serta RPJM di saat ini. Kalau menurut Dadang, perlu nggak kedua hal ini dicontoh dan dibahas sehingga tahu kita solusi yang mana seharusnya kita lakukan? Kalau nggak kita terlambat lagi 50 tahun. Realita sama sama reformasi total general hampir 50 tahun itu. Ya tentu momentum perubahan di dalam perjalanan kehidupan kebangsaan kita tetap harus ada. Apakah itu by momentum yang terjadi secara alami ataupun itu sesuatu yang dirancang. Ya, karena perubahan memang bisa terjadi secara genuine tapi juga bisa sesuatu yang kita rancang. Jadi saya kira perubahan ke depan pun menurut saya itu bisa kita rancang dari sekarang. Membangun kesadaran masyarakat, memperkuat posisi kita, bargaining position terhadap pemerintah dan seterusnya. Karena kalau tidak, pemerintah akan berjalan sendiri. Dia tidak memiliki kalkulasi dan cenderung tidak memiliki partner yang konstruktif. Jadi tidak ada oposisi dan seterusnya. Karena kalau saya lihat ketiadaan oposisi yang diinginkan oleh Presiden Prabowo itu bisa kontraproduktif. Nah, itu akan membuat pemerintah bisa juga kebablasan. Dan sekarang kan sudah hampir terjadi karena tidak ada minim sekali kritik-kritik terhadap pemerintah. Yang kita takutkan kayak gitu. Sama seperti reformasi yang aku perhatikan, ya kadang-kadang berpikiran kotor masyarakat jadinya. Enak sendirilah kalangan tertentu sehingga yang seharusnya mereka kerjakan, yang seharusnya mereka pikirkan, terabaikan. Arah itu masih nampak sekarang? Kalau saya lihat apa yang terjadi di tengah-tengah pemerintah kita sekarang ini ya cenderung ke arah sana ya. Wow, sur sendiri gitu. Tentu kita harus mulai lebih berani sebetulnya untuk untuk berdialog kepada pemerintah, pada presiden. Dan presiden harus berani membuka mekanisme dialog seperti itu. Dia juga, saya kira Prabowo jangan terlalu dicegah atau diproteksi sedemikian rupa. Padahal itu sangat tidak menyehatkan bagi Prabowo sendiri. Gitu. Nah, bukankah rakyat sangat membuka kesempatan itu buat Prabowo kalau selama ini? Sangat betul. Jadi siapa yang memproteknya? Ya, kita kan tahu kepemimpinan militer ini sedikit banyak pasti akan mempengaruhi kepemimpinan Pak Prabowo. Gitu. Dinamikanya. Kita tahu kepemimpinan militer ini kan sulit untuk berdialog secara terbuka. Mereka lebih suka tindakan-tindakan yang intervensi. Top down ya, intervensi dan seterusnya gitu. Padahal kita dalam suasana yang symmetrical, yang equal ya. Ya, seharusnya kita sekarang equal dan egaliter masyarakat pun udah sangat nampak gitu. Betul. Dan sebetulnya itu udah nampak di zaman-zamannya SBY di akhir-akhirnya. Ya,
kalau kita lihat keterbukaan di zaman itu sama-sama militernya mereka kan. Betul. Tapi kok ada dinamika yang berbeda sekali gitu. Ya ini harus menjadi bacaan dari tim Pak Prabowo ini, tim Presiden Prabowo. Apakah itu yang di militer maupun yang di sipil, bahwa situasi ini tidak betul kalau ini akan diteruskan untuk memproteksi sedemikian rupa. Jadi kita akan kehilangan dialog-dialog yang konstruktif yang akan sebetulnya itu menyehatkan pemerintah. Saya senang Pak Prabowo kemarin itu sudah ada pertemuan dengan Pemret. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat di YouTube-nya agak formalis sekali. Iya, aku lebih ngelihat kayak jadi pemadam kebakaran. Iya, agak kaku kali. Tapi itu terobosan juga yang bisa dibuat, mungkin itu akan lebih luas lagi. Kalau bisa itu dikembangkan, harus ada keberanian juga. Ya. Toh Pak Prabowo juga dalam kampanye kan juga dia terbuka kan kepada masyarakat. Paling nggak tim komunikasi dia lebih menyerap aspirasi yang nampak itu. Betul. Sebab kalau itu tidak terjadi, ya, saya lihat kita akan masuk pada jurang yang semakin dalam. Jarak pemerintah masyarakat akan semakin jauh. Ya tentu orang tidak akan lagi berpartisipasi secara positif dalam pembangunan ini. Sebetulnya aku ngelihat miris sekali ya. Beberapa waktu lalu kita ngulang cerita yang agak lama sekitar. Kayaknya pukulan langsung dari masyarakat ketika masyarakat memilih untuk kabur aja dulu Itu kan udah kondisi yang sangat udah nggak betul lagi dan nggak ada apa-apa lagi yang diharapkan namanya. Itu kan seharusnya udah disikapi dengan baik waktu itu. Tapi sampai sekarang belum nampak arah yang positif. Saya melihat semua tindakan yang merupakan respon dari masyarakat kepada pemerintah, seperti kabur aja dulu, itu dianggap negatif oleh pemerintah. Dan mereka akhirnya membuat narasi-narasi yang menyudutkan. Nah, sama seperti Hasan Nasbi dengan kepala babi yang sampai masa aja dulu. Itu jadi polanya sama itu di setiap tindakan-tindakan yang ada di tengah masyarakat dan bagaimana respon pemerintah. Nah, barulah kemudian kemarin Pak Prabowo mengkritik itu kan, bahwa tim komunikasinya kurang bagus, tidak tidak komunikatif. Baru ada kritik dari dalam sendiri. Tapi saya setuju, harusnya yang dilakukan pemerintah adalah merespon itu secara positif. Turunkan tim, baca situasi. Apa sebetulnya yang terjadi? Kenapa kita? Iya, kenapa seperti itu harus terjadi? Tapi memang kadang-kadang jadi penonton kayak main bola. Penonton itu lebih hebat daripada striker sekalipun gitu. Nah, aku takutnya yang kita percayakan untuk mengelola negara malah jadi penonton. Sehingga dia nggak merasa dia jadi pemain. Berapa banyak gol harus aku bikin biar aku menang. Gitu. Tapi enggak, dia lebih banyak ikut terlibat dalam percakapan publik, mengomentari keinginan publik. Padahal dia seharusnya kan memenuhi keinginan publik. Dia pengelola negara dikasih mandat. Iya. Kok jadi ketawa dulu gitu ya. Memang udah berlain-lain lah, udah lain lah kondisinya kalau kita tengok. Aku juga nggak itu kali dengan zaman Orde Baru ya. Orde Baru tuh udah ada garis guideline yang dibikin sedemikian rupa, kalau ada yang langkahnya salah itu pasti ada. Tapi ketika reformasi itu semua garis dihilangkan dan dihancurkan segala sesuatu dan kita bangun. Yang kita bangun itu nggak ada yang arahnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena yang utama itu ternyata mencerdaskan kehidupan bangsa. Aku karena ingat Dadang juga pembumian Pancasila lari juga ke sana sedikit. Iya.
Jadi saya baca buku Pak Prabowo, Paradoks Indonesia dan Solusinya. Kurang lebih Prabowo menggambarkan bagaimana Indonesia yang kaya betul, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Ini dua hal yang banyak sekali dia kupas. Sumber daya alam kita luar biasa, sumber daya manusia kita luar biasa. Tapi kondisi kita terpuruk. Secara ekonomi kita nomor sekian di dunia, hutang, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada dua solusi dalam buku itu dia sampaikan. Solusi ekonomi dan solusi politik. Solusi ekonomi, dia menyukai munculnya institusi seperti koperasi di tingkat desa. Karena itu menjadi soko guru perekonomian kita. Setuju aku, karena kalau rakyat yang berdaulat, rakyat yang bergerak, hasilnya akan lebih maksimal. Iya. Dan itu pun kata dia terinspirasi oleh percakapan dia dengan orang tuanya di meja makan tentang koperasi, pentingnya koperasi itu. Dan kedua, dia juga ingin membangun BUMN. Nah, bagaimana itu lebih bermanfaat bagi pembangunan. Di politik, dia mengkritik politik kita yang sangat mahal sekali. Makanya kemarin dia usulkan bagaimana pemilihan gubernur, kepala daerah itu cukup di DPRD saja lah. Kan gitu, nggak usah lagi. Karena toh mereka juga perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Iya. Nggak usah lagi lah pemilihan gubernur itu dilangsungkan gitu ya. Walaupun itu debatable juga. Tapi kurang lebih gagasan Prabowo dalam konteks ekonomi politik sudah muncul lah di dalam buku itu. Nah, satu hal yang miss menurut saya, yang hilang kalau kita baca, kita kaitkan dengan pemulihan Pancasila. Bung Karno, ketika dia ingin menyelesaikan bangsa ini, pondasinya cuma satu. Nation character building. Manusia Pancasilais. Orang yang berwatak moral Pancasilais. Itu dulu pondasinya. Saya baca pidato Bung Karno yang sudah banyak bersebaran. Bagaimana dia menceritakan di UGM kalau nggak salah pada saat itu, ketika dia akan menerima gelar Dr. Honoris Causa dari UGM. Waktu itu dia ceritakan bagaimana dialog antara guru dengan murid, Konfusius dengan muridnya. Bahwa yang membangun suatu negara, yang membuat suatu negara itu hebat, maju ke depan itu hanya 3. Tentara yang kuat, ekonomi yang kuat, ideologi, nilai. Dari 3 ini, ditanya muridnya, kalau ada satu yang boleh kita hilangkan, yang mana? Guru kata, ternyata tentara yang kuat. Kata Konfusius, nggak apa-apa kita nggak punya tentara yang kuat. Tapi kan ekonomi ini bisa menjadi tentara tersendiri. Asal ekonomi kita kuat, nilai-nilai luhur kita kuat, kita bisa. Kita inilah tentara jadi. Ditanya lagi sama muridnya, kalau di antara ekonomi dengan ideologi ini guru, mana yang bisa dihilangkan? Ekonomi dihilangkan. Ekonomi kan. Jadi kata Konfusius, nggak apa-apa kita lapar-lapar sedikit, nggak apa-apa kita berjuang tanpa senjata yang kuat. Asal ideologi kita kuat, kita masih bisa menyelamatkan, negaranya masih bisa kuat. Karena kita satu ya. Itu dia loh. Nah, makanya menurut saya. Tapi kan itu betul sebetulnya yang ada di Pancasila secara real ya. Nah itu dia. Makanya kenapa Pak Prabowo tidak masuk ke arah sana? Persatuan Indonesia itu Konfusius bilang terakhir, yang pilihan terakhir, bersatulah. Betul. Ya mestinya kan pondasi itunya yang kita. Dan sebelum ekonomi politik tadi. Ekonomi itu tadi keadilan sosial, kerakyatan yang adil dan beradab. Itulah dia kan. Itu sekarang hilang, Dang. Ya itulah dia, Bang. Kenapa hilang? Aku kemarin juga iseng lagi, Bu. Sekarang AI ini memang agak oke lah kalau menurut aku untuk cari data. Cepat dia cari data. Data itu mengagetkan aku, Dang. Bahwa hanya 1% orang Indonesia bisa menguasai hampir separuh kekayaan negara, dan ini bertolak belakang betul dengan sila kelima dan bertolak betul dengan pasal 33. Masih Indonesia kita, masih Pancasila kita, kayak gitu. Aku agak tahu lagi aku memang akan berteriak aku Pancasila, tapi mana Pancasila? Betul.
Terus ketika kita berbicara di dewan kita, yang didengar siapa lagi sekarang? Ada nggak kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permufakatan? I don't know. Nah, kalau menurut Dadang dua hal itu aja yang aku pengen lihat dulu. Keadilan sosial pasal 33 sama sila keempat. Iya. Dalam sistem politik kita, apakah itu salah satu penyebab kondisi kita terpuruk seperti sekarang? Karena itu yang menjaga sebetulnya. Betul. Jadi kata Bung Hatta, kalau Pancasila itu dijalankan secara sistematis, dia akan menyelesaikan sila-sila berikutnya. Jadi kalau sila pertama kita implementasikan, maka sila kedua, ketiga, keempat, kelima itu dengan sendirinya akan terwujud. Berjalan dan akan berjalan dengan ya. sistematika yang teratur. Nah, sayangnya yang membangun karakter, mentalitas Sila pertama ini nggak ada. Gitu. Jadi ingat aku dengan pernyataan Prof. Salim Said di sebuah acara TV. Bahkan bangsa ini, Tuhan pun dia nggak takut. Kayaknya satu terjawab sama itu. Kedua. Iya. Jadi karena kalau saya memahami sila pertama ini kan agak mudah. Siapapun kita, apapun agama kita atau kepercayaan kita, asalkan kita melaksanakan perintah sesuai dengan Tuhan, syariat, iya, dan menjauhi larangannya, mau pakai Tuhan yang manapun, pakai agama yang manapun, pasti Indonesia akan selamat. Itu satu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ini kan orang penuh dengan keadaban. Tepo seliro. Iya. Bukan dengan pengetahuan. Kalau sekarang kan kita terlalu menghargai semua orang-orang yang berlabel pengetahuan. Tapi semua gelar-gelar dan seterusnya gitu. Padahal yang nomor satu di Nusantara ini adalah adab. Adablah yang karena begini, memang seorang profesor yang tidak menghormati orang tuanya dia tidak akan masuk penjara. Tapi itu sudah melanggar etika yang paling tinggi gitu. Makanya etika itu dikatakan sesuatu yang subtil. Makanya ditaruh dia jadi nomor 3 ya. Iya. Balancing untuk semua hal ya. Betul. Oke. Itu problematika kita di situ. Nggak ada yang sila pertama, kedua ini nggak ada yang menanamkannya, Bang. Harusnya ada guru-guru bangsa yang bertugas. Kalau dulu ada Cokro, ada Bung Karno, ada Natsir, ada Syahrir. Mereka bertugas memang menanamkan nilai-nilai ini gitu, agar tumbuh suatu hari nanti. Nah di kita sekarang ini nggak ada yang menanamkannya, sehingga yang abang tanya tadi, adakah orang yang melaksanakan musyawarah? Musyawarah barang mahal, Bang. Saya pastikan memilih kepala desa pun kita nggak bisa musyawarah. Hari ini adanya rupiah. Langsung voting mereka. Mereka sudah tidak, karena begini. Oh, voting ya? Iya. Belum sampai ke rupiah kita ceritanya. Voting dan rupiah. Voting dan rupiah itu ada satu kesatuan. Kayak mata uang ya? Nah, sama seperti reformasi yang aku perhatikan, ya kadang-kadang berpikiran kotor masyarakat jadinya. Enak sendirilah kalangan tertentu, sehingga yang seharusnya mereka kerjakan, yang seharusnya mereka pikirkan, terabaikan. Arah itu masih nampak sekarang? kalau saya lihat apa yang terjadi di tengah-tengah pemerintah kita sekarang ini ya cenderung ke arah sana ya. Wow, sur sendiri gitu.
siapapun jadi pantas duduk mewakili rakyatnya. Oke, itu Jelas. kondisi-kondisi yang Oleh karena itu kita nggak akan melahirkan sila keempat ini. oke. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan, Kita nggak akan dipimpin oleh seseorang yang punya kebijaksanaan. hikmah kebijaksanaan. Padahal pemimpin kita harusnya punya hikmah kebijaksanaan. Nah, itu dia. Karena hanya orang yang punya hikmah dan kebijaksanaan, punya jiwa besar, dia bisa bermusyawarah. Kenapa aku bertanya itu tadi? Khusus yang sila keempat. Karena sila keempat itu sangat bertantangan menurut aku pribadi. Sangat bertantangan dengan pola demokrasi yang dilaksanakan sekarang. Oh betul. Pemilihan langsung. Persis. Bahkan kita melawan sila keempat. Ya, karena dilanjut kalau ke undang-undang, wakil rakyat yang memilih. Betul. Tapi itu udah direvisi, segala amandemen segala macam ya. Aku bukan orang pintar, jadi nggak tahu aku di situ apa yang dilakukan mereka kan. Satu lagi, kenapa yang ku tadi bilang 1% terus 4 orang punya kekayaan sama dengan 100 juta orang. Ini kan tidak sesuai dengan sila kelima. Dan tidak sesuai dengan pasal 33. Nah, kalau saya lihat yang tidak dimiliki oleh, kalau kata Bung Karno, Pancasila ini sumbangan kita untuk dunia, untuk mengatasi pada saat itu manifesto komunis Rusia dan Declaration Independence Amerika. Amerika itu nggak punya sila kelima. Ya, beda. Manifesto komunis tidak punya sila pertama. Ya. Karena di Amerika tidak ada keadilan sosial. Yang ada adalah individual. Kan gitu dia. Nah, kita kebalik. Kita memperkenalkan keadilan sosial. Nah, sayangnya keadilan sosial ini kan tidak diimplementasikan di dalam kehidupan kita. Jadi Orang kaya di Amerika saja pun ada cara membatasinya. Apakah itu dengan tax progresif namanya, kepemilikan yang dibatasi. Bayangkan satu orang bisa punya 50 juta hektar lahan di Indonesia, kan mengerikan. padahal dulu ada undang-undang yang cukup bagus kan. Satu orang menguasai sekian, perusahaan Kalau menguasai dulu kan sekian. kita cuma 2-4 hektar kan. Nah, terus perusahaannya bisa berapa hektar. Betul. Sekarang bisa punya milik pribadi. Nah, kalau kita mengacu ke pasal 33 dan sila 5, sebetulnya kan pengelola negara kita itu harusnya aware, mengawasi. Ini sudah tidak seimbang, tidak adil, tidak sesuai dengan segala sesuatu itu adalah milik negara, dikuasai negara. Kalau menurut aku hal itu diabaikan, itu sudah pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Ya makanya pengelola negara. sekarang muncul gerakan di tengah-tengah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghilangkan pasal-pasal yang Merugikan. Oke. Nah, terutama di dalam konteks ekonomi. Karena di pasal 33 itu kan aslinya betul bumi, air, kekayaan itu dikuasai oleh negara dan diperuntukkan di negara manapun itu berlaku kan. betul. Tapi kan ada 33 A, B, C dan seterusnya itu. Ya. Nah, di situ akhirnya bisa dikelola oleh swasta, kan itu dia. Nah, Boleh dikelola swasta. Aku jadi sesuai dan setuju sekali dengan pandangan Pak Prabowo di buku yang Dadang bilang tadi. Aku juga sempat baca sekilas bahwa kembalikan segala sesuatu itu ke kaidah dasarnya. betul, konstitusi. Ya, ketika dia udah di kaidah dasar, kurasa disitulah semangat kebangkitan nasional itu harus digaungkan sekarang. Betul. Setuju. Dan yang paling jelas pemerintah harus kembali set up merancang ulang lah soal ekonomi kita ini. Aku kalau dibilang penguasa, aku tidak sebaiknya hilangkan kata itu.
Karena kalau penguasa dia akan menguasai, tapi kalau memerintah dia bisa memerintah sesuai Persis. dengan segala sesuatu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin pemerintah harus mengembalikan kepercayaan diri bangsa Indonesia bahwa dia adalah seorang dari bangsa, atau dia bagian dari bangsa yang punya kedaulatan, punya hak konstitusional segala macam. Kembalikan itu aja, udah kurasa udah sebagai semangat untuk kebangkitan lagi. Kita berharap di kebangkitan ini kekuatan 9 naga ini bisa betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Aku tidak. Karena kalau 9 naga ini tetap digembar-gemborkan sebagai penguasa di Indonesia, penguasa ekonomi, ya akhirnya sila kelima itu memang nggak ada. Ya. Jadi kan kewajiban itu udah jadi betul-betul obligasi yang sifatnya gimana bagi pemerintah untuk dia mengembalikan itu seharusnya. Betul. Karena dia adalah pengelola negara, seperti yang Prabowo bilang, negara ini kaya, sekaya-kayanya terhadap. Betul. Kenapa rakyatnya miskin, semiskin-miskinnya? Bahkan kalah kita dari Vietnam untuk berapa hal. Betul. Ya kan? Yang Vietnam baru merdeka. Kita udah merdeka sekian banyak. Berarti kita belum merdeka. Jadi aku berharap apa yang kita bincangkan ini bisa minimal untuk diri kita sendiri dah ya. Amin. Minimal untuk diri kita sendiri bahwa kita harus kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Iya. Aku cuma satu yang kuharapkan, memang terapkanlah Undang-Undang Pancasila itu seperti apa adanya. Karena Pancasila ternyata mungkin saja dirubah. Yang tidak cuma preambul. Tapi di dalam preambul kan ada Pancasila. Ada Pancasila. Berarti Pancasila nggak boleh dirubah. Nah, ada hal-hal seperti itu. Kenapa pemerintah kita diam? Kita berharap jangan diam lagi. Betul. Aku berharap Prabowo yang seorang prajurit, pejuang, paham betul. Iya. Karena di Sabta Marga itu ada. Kalau nggak salah ya. Betul. Jadi kalau kita ngomong gini terus dah, sampai besok pagi berantem pun kita nggak bisa ini dah, ya kan? Karena permasalahannya memang permasalahan bagaimana kita bangkit, bagaimana rakyat itu merasa di bagian Indonesia, bagaimana rakyat itu tidak perlu mengatakan kabur aja dulu. Dan aku tidak mau ke Australia cari kerja jadi tukang petik buah. Segitu rendahnya kita. Walaupun harga tinggi. Tetapi seperti seorang pemimpin kita bilang, takkan pernah jadi warga negara kelas 1 di sana, tapi di sini apa kita bisa jadi warga negara kelas 1 sehingga kita betah gitu. Kita bangsa Indonesia harusnya jadi warga negara kelas 1 karena kita pemegang kedaulatan. Kurasa gitu aja dulu Siap, Bang. Makasih banyak ya. Sama-sama. Aduh. Orbiter, kami sudah obrolkan. Tinggal kalian di sana menentukan. Sampai ketemu di orbit dan ngorbit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.